Sallallahu ala Muhammad. Pada masa jahiliyah, kedudukan kaum perempuan masih di nomor 2 kan, bahkan terkesan sangat rendah. Kaum Hawa pada masa itu tak ubahnya, benda mati, yang bisa diperjualbelikan, tidak bisa mendapat hak waris, tidak memiliki hak-hak istri sebagaimana mestinya, dan beragam bentuk lainnya. Saking rendahnya derajat perempuan di mata masyarakat jahiliyah, ketika mempunyai anak perempuan mereka menganggap kehadirannya sebagai aib mereka, dan oleh karena itu mereka tega menguburnya hidup-hidup. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya berikut, artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Quran Surat At-Tawir 81, 8-9, ayat di atas menyinggung perilaku keji masyarakat jahiliyah yang tega mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, karena mereka anggap sebagai pembawa sial, dan aib mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di kalangan banyak orang, dan beliau bersabda, sesungguhnya aku telah berniat akan melarang gilah, maka aku melihat orang-orang Romawi, dan orang-orang Persia, ternyata mereka melakukan gila terhadap anak-anak mereka, dan hal tersebut tidak membahayakan anak-anak mereka. Gila ialah menyusui di waktu mengandung. Kemudian mereka bertanya tentang melakukan organisme di luar liang ovum untuk mencegah kehamilan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu sama dengan perbuatan mengubur anak secara tersembunyi, dan kelak anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya. Hadis di atas menjelaskan bahwa di akhirat bayi-bayi perempuan yang telah dibunuh pada masa jahiliyah tersebut bertanya kepada orang tuanya, atas dosa apa kami dibunuh? Kemudian Allah menjatuhi siksa yang begitu berat kepada pelakunya, hingga kemudian, kehadiran Islam di muka bumi telah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Kaum Hawa mendapatkan hak-hak sebagai manusia pada umumnya, seperti hak waris, hak istri dari seorang suami, tidak lagi dipandang rendah, dan sebagainya. Sikap Nabi terhadap perempuan yang berzina, kita bisa mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam, di antaranya dari kisah seorang muslimah yang mengaku kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berzina. Kepada si perempuan, Nabi merasa tidak tega harus merajamnya, meski akhirnya beliau tetap menjatuhi hukuman sebagai wujud keadilan pemimpin. Berikut kisahnya. Diriwayatkan dari Buraidah, datanglah seorang perempuan dari suku Gamidiyah menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku dari dosaku. Rasulullah kemudian memintanya untuk pulang. Esok harinya ia itu datang lagi. Mungkin engkau enggan untuk menjatuhkan had, hukuman untukku sebagaimana yang engkau lakukan terhadap Mais bin Malik. Demi Allah, aku telah hamil, dari hasil zina. Katanya berusaha meyakinkan, pergilah sampai kau melahirkan. Jawab Rasulullah. Setelah sekian lama dan wanita itu telah melahirkan, ia kembali mendatangi Rasulullah sambil menggendong bayinya sebagai bukti, dan berkata, ini bayinya, aku telah melahirkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pergilah dan susui dia sampai engkau selesai menyapihnya. Setelah sekian lama dan wanita itu sudah menyapi anaknya, ia kembali mendatangi Rasulullah dengan menggendong anaknya yang sedang memegang roti. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya dan ia sudah bisa makan. Rasulullah pun meminta wanita untuk menyerahkan bayinya kepada salah seorang sahabat yang hadir di situ. Ia kemudian dibawa ke tempat eksekusi rajam, sampai kemudian Khalid bin Walid ikut merajamnya. Mukanya terkena cipratan darah wanita itu. Ia pun mencela si wanita. Mendengar apa yang baru saja Khalid ucapkan, Rasulullah menegur, jaga ucapanmu, Khalid, demi Allah, ia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya seorang penarik pajak bertaubat maka akan diampuni. Perempuan itu pun disolati dan dimakamkan.